Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Aku udah rapi kayak gini, udah pakai jas alma mater dari kampus aku. Kira-kira mau ngapain ya? Ya, aku sekarang lagi ada kegiatan KKN domisili di daerah aku di Ciugur Tengah, Cimahi Tengah. Kali ini di minggu ini dimana aku akan mewawancarai 3 keluarga menanyakan terkait tentang pembelajaran online yang tengah terjadi di pandemi COVID-19 ini. Ayo ikutin kegiatannya. Bersama aku Trisani Srina Lukiana dari Bimbingan dan Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisani Srina Lukiana dari A1 BK 2018. Saat ini saya bersama salah satu warga domisili di daerah saya bernama Ibu Ayu. Benar ya, Ibu Ayu? Ibu Ayu ini mempunyai seorang putra yang sudah duduk di kelas 1 SD. Aku izin ya untuk merekam dan menanyakan beberapa pertanyaan seputar pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sih Bu menghadapi proses pembelajaran anak secara daring? Apakah Ibu mendampingi anak Ibu belajar secara daring? Kalau mendampingi, pasti mendampingi. Cukup sulit sih ya untuk proses pembelajaran daring pada saat masa pandemi kayak gini, karena kita harus membimbing anak dari awal banget sampai beres belajar gitu kan ya. Terus harus juga menjelaskan apa yang tugas-tugas yang diberikan sama guru gitu. Jadi lumayan cukup sulit. Jadi kesulitan yang dihadapi Ibu tuh karena kita kurang memahami ya gimana caranya gitu supaya si anak itu mau belajar, terus mengerti juga tentang apa yang dijelaskan sama kita. Karena kan kita bukan guru. Yang pertama itu. Yang kedua, sinyal juga cukup ya, sulit kadang ada sinyal, kadang nggak ada sinyal gitu. Terus kuota juga harus dipersiapkan gitu, harus selalu penuh ya gitu. Berarti itu masuknya ke kendala yang dihadapi Ibu saat mendampingi anak. Betul. Prosesnya juga sedikit pusing ya, sedikit susah juga. Terus apa aja sih yang Ibu lakukan dalam memantau anak saat aktivitas belajar di rumah? Kayak misalkan ngerjain PR-nya kayak gimana, mengajinya? Ya, yang jelas harus ada mengatur waktu dia bermain, waktu dia kapan harus belajar, sama waktu dia kapan harus memegang handphone gitu. Karena kan pasti main game gitu kan, kalau kebanyakan di rumah, apalagi nggak ada temen gitu. Jadi Ibu Ayu ini lebih ke mengatur waktu saat mendampingi proses pembelajaran anak di rumah, seperti itu ya Bu Ayu. Sekarang kan yang seperti Ibu Ayu banyak ya teman-teman Ibu Ayu. Ada nggak sih pesan untuk orang tua di luar sana yang sama-sama mendampingi anaknya saat proses pembelajaran daring? Yang pertama sih tetap jaga kewarasan ya. Ya, pasti susah banget ya ngatur anak, apalagi anaknya masih kecil gitu ya, masih SD gitu kan, masih butuh bermain gitu, dianya masih senangnya main-main kesana kesini gitu, disuruh belajar game duduk tuh sulit gitu kan ya. Ya pesan saya sih itu yang pertama. Yang kedua, buat ibu-ibu semua ya harus konsisten gitu dengan disiplin waktu gitu. Harus lebih semangat, sabar. Ya harus lebih sabar gitu. Oke. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan untuk mewawancara Ibu sebagai orang tua wali anak dari anak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah KKN pertama ini berjalan dengan lancar. Wawancara keluarga pertama juga alhamdulillah lancar. Sekarang kita pulang dulu, istirahat dulu. Kesimpulan tadi pada anak tadi sih emang kelihatan ya proses pembelajarannya emang agak sulit, dan juga kelihatan dari orang tuanya kurang ilmu untuk mengajar anak SD.
capek juga jalan. Kita lanjut lagi di keluarga selanjutnya, oke? Bye. Nah, sekarang aku mau ke keluarga kedua. Rumahnya emang agak jauh, jadi harus pakai motor, tapi masih dalam domisili daerah. Jadi doain semangat. Dadah. Tulisan Luciana dari Akad BK 2018. Kali ini saya bersama Ibu Benazir yang memiliki putri yang sedang duduk di bangku kelas 1 SD yang belum. Kalau begitu kan kita lagi ada di masa pandemi COVID-19 nih ya. Sebelumnya saya izin dulu nih mau wawancara Ibu dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan KKN dari kampus saya IKIP Siliwangi. Maka dari itu saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi bagaimana peran Ibu menghadapi proses pembelajaran anak daring? Apakah Ibu mendampingi anak Ibu saat proses pembelajaran daring? Ya, full dari awal sampai akhir didampingi. Full ya Bu ya, dari awal sampai akhir. Ada selanjutnya apa aja sih yang Ibu lakukan dalam memantau anak saat aktivitas belajar di rumah? Maksudnya lebih jelasnya? Kayak misalkan kan belajar di rumah selalu ada PR, tugas, atau belajar di luar sekolah. Untuk saat ini karena mungkin baru mulai masa sekolahnya, dia baru kelas 1 juga, jadi belum ada PR. Jadi hanya tugas saat waktu daring aja sih gitu. Cuma memang dikasih kelonggaran dari sekolahnya, boleh dikumpulkan sampai jam 8 malam gitu. Tapi karena saya melihat kalau anak-anak itu kan mood ya yang dilihat, jadi lebih baik dikerjakan pada saat masih jam pelajaran ya, dibanding nanti kalau sudah udah di luar jam pelajaran. Karena kan saya juga tidak bekerja, maksudnya saya ibu rumah tangga jadi gitu, jadi bisa mendampingi pada saat waktu pembelajaran berlangsung. Jadi demi menjaga mood anak, tugas sekolahnya tetap dikerjakan di jam sekolah. Baik. Kan ibu-ibu di luar sana banyak ya yang kayak seperti Ibu dan lainnya. Ada nggak sih pesan buat ibu-ibu di luar sana untuk tetap mendampingi anak saat proses pembelajaran ini? Sebetulnya sih nggak mudah ya. Mendampingi anak, apalagi karena ya pertama mood, dua karena monoton, jadi cepat bosan gitu maksudnya. Ya kalau pesannya paling ya tetap jaga jaga emosi karena di saat pembelajaran daring itu ya maksudnya beda, anak-anak itu moodnya saat sama guru ataupun sama orang tua gitu kan beda gitu. Jadi ya tetap ini aja, maksudnya sabar, para ibu-ibu tetap sabar. Walaupun saya juga belum tentu sabar. Tetap sabar gitu ya, dan usahakan ketika memang bisa mendampingi, kerjakan tugas di waktu pembelajaran, karena moodnya beda ketika sudah di luar jam pelajaran. Mereka lebih pikirannya lebih pingin ke main dibanding ke belajar. Kalau masih di jam pelajaran, mereka masih moodnya masih lebih baik lah gitu, fokus ke belajar gitu. Oke, itu pesan dari Ibu Benazir untuk tetap semangat, jaga mood anak, dan tetap sabar ya pastinya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas KKN dari kampus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah mulai record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi sama aku Trisani Luciana.
Sekarang aku udah sama anak SMP nih. Boleh kenalin diri dulu. Siapa namanya? Sekolah di mana? Halo, halo semuanya, nama aku Nida Nafisa. Aku sekolah di SMP 6 Negeri Cimahi. Ya, sekarang duduk di kelas 9. Oh, udah masuk kelas 9 ya, Nida. Iya, Teman-teman di sini namanya Nida. Ya, kali ini aku akan mewawancarai anak SMP mengenai pembelajaran online yang dialami oleh Nida selama ini. Oke ya. Nida nih aku mau nanya nih. ya. Apa sih yang dirasain Nida ketika harus belajar daring? Perbedaannya apa gitu pas waktu daring sama enggak daring? Perbedaan yang dirasakan oleh Nida. Perbedaannya mungkin cara belajar sama nggak ada temennya itu doang. Jadi cara belajar sama Nida nggak ngerasa cara belajar dan Nida ngerasa nggak punya temen buat diajak diskusi kayak gitu, bener? Iya, karena kan aku cara belajarnya itu diskusi sama temen, sedangkan aku tuh belum bisa untuk belajar sendiri yang fokus, yang belajar sendiri, ngertiin sendiri, dan itu susah sih buat aku. Jadi perbedaannya mungkin itu ya, gak ada guru gitu yang ngejelasin. Oh, nggak ada yang bimbing gitu ya. Oke. Iya. Terus kan Nida kebiasaan sama guru ya. Nah, pendampingan orang tua ini selama proses, ada nggak sih pendampingan orang tua Nida sama proses pembelajaran online ini? Ada. Kadang itu biasanya cuman nanya materi atau enggak pendampingan tugas gitu. Jadi diliatin tugasnya udah atau belum minggu ini, nanti dicekin gitu. Jadi biar gak ada yang tertinggal gitu. Oh, jadi tetap ada ya pendampingan dari orang tua Nida ya. Iya, tetap. Oke, sekarang kendala apa sih yang dialami oleh Nida ketika pembelajaran daring ini? Lebih ke sisi positif dan negatif yang Nida dapetin sama pembelajaran online ini. Positifnya mungkin diajar lebih mandiri gitu ya, karena kita kan mulai belajar sendiri gitu, terus kayak nyari-nyari referensi sendiri. Jadi itu sih yang sisi positifnya, kayak aku lebih dipaksa untuk cobain belajar sendiri, dan apa rasanya kalau nanti misalnya nggak ada bimbingan lagi. Terus kalau negatifnya mungkin lebih stres ya, karena nggak ada orang yang harus disosialisasi gitu, kayak nggak ada temen gitu, dan lebih susah aja gitu. Kalau di rumah kan sendiri gitu, nggak ada yang ngobrol. Kalau di sekolah kan ada yang ngobrol. Jadi negatifnya mungkin karena kurang bersosialisasi aja sih. Oke, jadi sisi negatifnya lebih banyak ya daripada sisi positifnya gitu. Tapi Iya, oke, tapi tetap sama aja kayaknya. sama aja ya. Tapi itu yang dirasain sama Nida, keresahan saat pembelajaran online yang Nida rasain, kayak kurangnya bersosialisasi, terus kalau ada materi jadi harus belajar sendiri, cari referensi sendiri kayak gitu ya. Iya, Nida rasain. Oke. betul. Nah, ini kan yang ngerasain kayak Nida belajar online gitu, kesusahan yang dirasain oleh siswa-siswi yang di luar sana. Ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang sama-sama berjuang sekolah daring ini dari Nida kayak gimana? Coba. Pesan-pesannya nggak banyak kayaknya, cuman kayak apa ya, tetap semangat gitu, karena apapun yang terjadi harus tetap semangat gitu. Maupun kamu harus belajar sendiri, kamu sendiri di rumah, kamu harus tetap semangat ya, harus tetap hidup. Hidup untuk belajar online gitu ya. Oke. Mungkin segitu sih wawancara sama sharing yang dilakuin hari ini buat Nida. Makasih telah menyempatkan waktunya dan tenaganya untuk berpikir. Untuk Nida, semoga tetap semangat belajar online-nya. Terima kasih. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu mah pasti ya. Pasti. Semangat terus ya Nida. Iya, semangat juga. Oke teman-teman semuanya yang ada di sini, yang nonton video ini, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk nonton videonya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.
Terima kasih. Untuk Mida makasih ya. Bye. Iya, sama-sama. Dadah. Nah.